Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan Yonex Nano Flare 800 Pro. Ini sebenarnya tidak terduga dan tidak direncanakan untuk saya review ya, tapi berhubung kemarin ada teman yang berbaik hati menawarkan mau mencoba raket ini atau tidak, dan akhirnya saya oke mau mencoba diperbolehkan dipakai dan akhirnya saya pakai guys ya. Ya meskipun secara pemakaian memang belum banyak, tapi nanti saya akan coba memberikan apa ya guys ya, pandangan saya ya, ulasan untuk raket ini, first impression-nya bagaimana ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas cukup lengkap ya guys, dari spek, detailnya, kemudian feel karakter, detail performanya, termasuk nanti jika ada plus minusnya akan kita sampaikan juga ya. Dan ada juga cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Jadi lumayan banyak yang kita bahas guys ya. Oke langsung aja kita mulai review raketnya. Yonex Nano Flare 800 Pro guys. Dari harganya, harganya bisa dikatakan lumayan banget guys. Tadi saya coba lihat di marketplace, harganya kisaran 2,8 juta guys ya. Jadi hampir ke 3 juta ya. Dapat satu batang raket dan dapat tas seperti ini, satu R ya. Cuma dalamnya belum termo ya, tapi dalamnya udah keren juga guys ya. Nah, ini juga bisa dikatakan pengalaman pertama saya mencoba raket kelas high end dari Yonex karena biasanya mentok di seri game aja guys. Jadi first impression-nya tuh saya excited banget. Saya seneng banget mencoba raket ini ya, dan hasilnya juga oke banget ya. Performanya bagus, kemudian secara fisiknya ini keren banget ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng guys ya. Harga segitu ya memang raket kelas pro guys ya. Oke, untuk cat, desain dan finishing-nya ya, untuk catnya, untuk warnanya, kombinasi warnanya ini memang gelap ya, biru dongker, ada biru kayak Tosca gitu, tapi dia gelap guys ya. Dan ini perpaduannya keren guys ya, ada matte atau doff dan juga dia glossy. Untuk desainnya memang udah kekinian banget dan Yonex memang punya karakter sendiri ya guys ya untuk desainnya. Dan untuk penilaian dari cat, desain dan finishing-nya ini keren banget ya guys. Tidak perlu diperdebatkan lagi guys. Ini udah pokoknya keren ya. Dia juga keren karena dia made in Jepang, jadi quality control-nya, boot quality-nya ini keren banget ya. Oke, kita mulai bagian atasnya guys ya. Nah, model frame-nya seperti ini ya. Dia sebenarnya agak compact ya, meskipun nggak compact-compact banget ya. Kalau saya bandingkan dengan Torpedo 33 dari JP Power yang harganya 200 ribuan guys ya. Wah, ini kalau duit 2,8 juta bisa dapat Torpedo 33 ini banyak sekali guys ya. Nah, seperti ini perbandingannya. Model-model frame-nya sama ya, cuma untuk yang Nano Flare 800 Pro ini dia sedikit lebih besar ya. Ya meskipun tidak sebesar raket dengan ukuran standar. Ini Yonex Astroc Tour 9100 guys. Seperti ini ya. Kalau kita lihat hitting areanya atau bentuk frame-nya kan dia berbeda ya guys ya. Nah, kalau kita sejajarkan gini, nah itu dia memang sedikit lebih compact guys. Di beberapa raket high end Yonex memang dia sedikit lebih compact ya, seperti Yonex Nano Flare 1000 ZZ, kemudian Astroc 100 ZZ. Nah, itu kan sedikit agak compact ya guys ya. Jumlah grommet 76 dan ini grommetnya bagus di bagian atas ini karena dia ada bagian yang tidak sejajar. Jadi dia ada yang geser ke kiri, ada yang geser ke kanan. Jadi biar tidak menumpuk ya. Jadi dah keren. Aerodinamikanya sampai bawah sini ya. Dan ini yang menarik juga poros frame-nya ya. Dia pipih dan juga lebar, sama seperti Nano Flare 1000 ya, 1000 series ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita bandingkan dengan raket pada umumnya berbeda banget ya guys, lebar poros frame-nya, karena ini memang tipe speed ya, jadi memang lebar. Frame shape-nya juga ini aero guys, jadi ini keren banget ya. Karena dia raket tipe speed tentu aja punya keunggulan kekuatannya di situ guys. Nah, menariknya karena apa guys ya, dia swing-nya enak ya, tapi dia tidak apa guys, tidak mengurangi kekuatan di power-nya karena swing-nya ini tetap terasa berisi ya. Oke, ada Grommet U4 buah di bagian bawah, kemudian untuk TJW-nya seperti ini, ada logo Yonex-nya, keterangan di bagian frame-nya ada isometric, ada nano flare ya, hanya itu aja. Kita ke bagian shaft-nya, seperti ini ada beberapa keterangan yang bisa kita lihat. Nama serinya Nano Flare 800 Pro guys, ini keren banget ya. Kemudian ada keterangannya headlight balance 10 milimeter longer ya, karena dia raket tipe speed, jadi dia headlight ya. Nah, kemarin dalam kondisi raket dan sudah terpasang senar, itu saya ukur BP-nya ada di angka 307 ya, beratnya ada di angka 86 ya. Nah, kemungkinan kosongannya ada di 83 karena ini raketnya kan 4U ya, jadi
83, 84 ya. BP-nya menurut saya di kisaran, eee, kalau dengan senar kan 307 ya, jadi kalau kosongannya kisaran 203 sampai 207 ya. Jadi kurang lebih sama seperti Nanoflare 1000 game yang kemarin saya ukur dalam kondisi kosongan juga kisaran segitu, guys. Nah, kalau kita lihat BP-nya, dari angka BP-nya itu memang di beberapa brand lain itu masuk, even balance, masuk agak berat kepala atau masuk head heavy ya. Tapi karena di Yonex itu dan beberapa kemarin teman mengatakan sebenarnya hitungannya bukan dari situ, tapi dari feel ya. Feel-nya tuh headlight, makanya dia disebut headlight meskipun dari angka BP-nya itu dia udah masuk ke agak berat kepala atau yang lain sebagainya ya. Kayak seperti itu ya. Kemudian ada keterangannya made in Jepang ya. Jadi ya karena kelas Pro kebanyakan made in Jepang. Kemudian di sini ada keterangan lainnya Hack Modulus Graphite plus M40X ya semacam materialnya gitu udah keren banget dan ada juga Super Hack Modulus Graphite. Jadi bukan hanya sekedar Hack Modulus Graphite tapi udah super. Nah, ini keren banget ya. Ada Cooper, kemudian ada Ultra PF, semacam teknologi gitu ya guys, dan Super Slim Shaft ya. Nah, dengan adanya material yang keren, kemudian didukung juga dengan fitur teknologi yang keren pula, sehingga bisa menghasilkan performa raket yang sangat oke banget ya, performa tinggi tentunya ya. Karena ini raket dipakai oleh beberapa pemain pro ya. Kemudian ada keterangannya EBK Plus ya. Nah, untuk stiffness-nya, ini dia yang saya rasakan stiff ya, tapi ini stiffnya masih aman guys. Kemarin saya pakai pun juga stiffnya masih aman ya, nggak begitu terlalu membebani tangan saya atau wrist saya ya, jadi aman guys ya. Nah, kita ke bagian Konnya, nah kita bisa lihat EB Cap Plus-nya seperti ini ya. Jadi dia udah evolusi dari EB Cap biasa ya. Kita bisa lihat ada logo, nama brandnya, ada kode raketnya, logo brand lagi. Kemudian ini ada hologramnya, logo PBSI-nya, dan ada speknya 4U G5 ya. G5-nya ini asik juga ya. Berbeda dengan G5 seri Yonex yang kelas play atau game itu terasa agak besar guys ya. Tapi ini G5-nya asik ya. Kemudian untuk tensinya 20 sampai 28 lbs ya. Nah, ini sebenarnya saya agak sayang juga ya untuk kelas Pro ya. Kenapa dia tidak 30 aja gitu ya, tapi dia 28 ya. Nggak tahu juga ya. Ya, meskipun begitu ada juga yang ditarik lebih dari itu guys. Tapi nanti ini kembali ke stringer kalian ya. Kalian konsultasikan dulu kira-kira kalau ditarik lebih tinggi bisa atau enggak. Ada stringer yang udah berpengalaman, bisa ada yang berani, dan ada juga yang mungkin ragu-ragu, takut ya. Nah, jadi kembali lagi ke stringer kalian ya. Oke, itu kemudian untuk handle gripnya seperti itu tadi ya. G5-nya ini asik banget dan ini gripnya juga keren guys. Untuk end cap-nya seperti ini. Logo Yonex dan ada keterangannya Japannya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk feel dan karakter dari raket ini ya. Nah, setelah terpasang senar dan juga overgrip, ini overgripnya udah saya lepas guys ya. Kemarin berat totalnya di angka 93 ya, jadi, itu masih enak dipakai untuk permainan double ya. Kemudian BP-nya itu ada di angka 292, 293. Yang saya rasakan raketnya balance ya, terasa balance, tapi dia terasa ringan kepala. Meskipun ringan kepala, tapi dia swing-nya itu terasa berisi guys ya, jadi enak ya. Untuk stiffness-nya terasa kaku, tapi kakunya ini masih aman, masih ramah buat, tangan saya. Kemarin saya coba dalam kondisi yang sebenarnya sayang sekali saya kurang begitu fit ya karena habis pulang kerja dan langsung bermain ya. Tapi untungnya wrist saya aman guys ya. Beberapa raket kemarin saya coba yang stiffness-nya kaku itu lumayan membebani tangan guys. Ini aman ya. Kemudian untuk swing dan manuvernya ini keren banget ya. Selain dia tipe speed headlight ya dan juga dia model frame-nya memang agak kecil didukung juga dengan poros frame-nya, frame shape-nya yang lancip. Ini swing speed-nya oke banget ya. Swing manuver oke banget. Untuk handling-nya ini enak G5-nya ini, kemudian adaptasinya sebenarnya saya nggak begitu langsung nyetel ya, butuh beberapa kali pukulan, terus akhirnya, oh karakternya seperti ini ya. Karena model frame-nya yang seperti ini, swing-nya yang terasa cepat, memang sedikit butuh adaptasi ya. Berbeda dengan swing raket dengan model frame seperti ini ya. Tapi tenang aja, beberapa kali coba, pasti akan terbiasa. Buat kalian yang tidak terbiasa dengan model frame yang sedikit compact, tentu ada adaptasi yang waktunya lebih lama ya. Bisa jadi seperti itu. Tiap orang nanti bisa beda-beda guys. Untuk gaya mainnya, ya kalau kita lihat raket ini memang kekuatannya tuh di speed. Jadi buat permainan double yang temponya cepat, permainan-permainan cepat, quick smash, adu drive ya. Nah, ini rajanya, guys. Kemudian untuk eee, soliditasnya, stabilitasnya, ini nggak perlu diragukan lagi, guys, dengan teknologi fiturnya
ini udah keren banget. Kemarin udah saya coba juga, keren banget ya. Waktu saya coba pakai itu, kalau yang saya rasakan ya guys ya, ini kan raketnya kan, sebenarnya stiff ya, stiff, tapi ketika dipakai itu seperti ada dorongan gitu guys ya. Jadi saya cukup kaget juga dan, bingung juga, ini kenapa raketnya kok seperti ada dorongan gitu. Jadi bisa membuat, apa ya, kayak lebih nukik gitu guys ya. Jadi ini keren banget ya. Cuma memang kemarin saya beberapa kali mencoba, ada yang kerasa dan juga agak samar-samar gitu guys ya. Oke, seperti itu. Dan sebelum kita lanjut ke detail performanya, berikut cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out. Oh ya guys, raket ini terpasang dengan senar BG66 Ultimax ya, dengan tarikan kisaran 27-28 lbs ya. Hitting sound-nya seperti ini guys. Nyaring banget guys. Sangat sering. Nah, sekarang kita akan bahas detail performa dari raket ini. Kalau kita lihat tipe dari raket ini, yaitu tipe speed, tentu aja dia kekuatannya di speed ya. Tapi bagaimana dengan powernya? Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, kita akan bahas ya guys. Untuk power ya, meskipun dari segi power memang berbeda dengan raket yang tipe power ya, tapi ini untuk ukuran raket speed, powernya bisa dikatakan lumayan guys. Saya kasih nilai ya 9 ya. Karena ketika kita swing speednya itu bisa cepat, itu nanti bisa mengenerate power juga guys ya, bisa mengenerate power yang lebih bagus juga. Ya ibaratnya gini, kalau terjadi, kayak kecelakaan gitu ya, kalau misalkan ada mobil atau kendaraan lajunya cepat, itu kan impact-nya pasti akan besar juga ya. Nah, seperti itu juga guys. Jadi kalau kita swing speed-nya bisa cepat, nanti power-nya itu bisa maksimal juga ya guys. Kemudian untuk nge-lob, saya kasih nilai 9 juga ya, nggak effort juga menurut saya, enak juga ya. Kemudian untuk drive, saya kasih nilai 9,5 ya, karena ini memang swing speed-nya oke banget, responsif banget ya untuk permainan-permainan cepat, adu drive ini enak. Untuk defend, saya sedikit agak susah dengan model frame yang seperti ini ya. Beberapa kali mencoba memang agak susah buat saya pribadi ya, karena memang hitting area-nya berbeda dengan raket dengan model frame standar ya. Jadi saya kasih nilai 8,5 ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, pasti akan lebih bagus lagi guys nanti nilainya guys ya. Kemudian untuk, eee, drop shot saya kasih nilai 9, netting saya kasih 9 juga, control flashing saya kasih nilai 9,5 ya. Raket yang cenderung kaku itu memang feeling untuk kontrolnya enak guys ya. Secara umum ini memang, bagus guys nilainya ya, karena memang ya raketnya raket kelas pro ya.
Nah, untuk kelas pemain yang menggunakan raket ini memang baiknya yang kelas pro, yang udah advance ya, anak-anak klub gitu, kemudian yang minimal intermediate ya, biar bisa memaksimalkan raket ini. Karena kalau kalian pemula, baru bermain, itu kalian mungkin belum tentu bisa memaksimalkan performa dari raket ini. Karena, teknologi yang ada mungkin nanti kalian nggak akan terlalu begitu merasakan, dampaknya seperti apa ya, guys, ya. Karena dari power, dari teknik kan belum kebentuk ya. Jadi memang raketnya ini baiknya dipakai buat mereka yang secara jam terbang udah lumayan ya, minimal intermediate lah ya. Tapi kalau kalian punya duit pengen mencoba-coba ya silakan aja, tapi saran saya ya cari yang di bawahnya guys ya, karena kalian belum tentu bisa memaksimalkan raket ini. Yang bisa memaksimalkan raket ini adalah mereka yang udah keren ya, udah mainnya udah bagus, kelas advance, intermediate lah minimal atau ya anak-anak klub seperti itu ya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian kita nge-review raket ini, Yonex Nano Flare 800 Pro ya, dan ini raketnya memang oke banget ya, dan pengalaman menarik buat saya mencoba raket kelas high-end dari Yonex ya. Jika dibandingkan dengan raket yang harganya murah, tentu aja berbeda banget ya guys ya, performanya berbeda ya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain, salam sehat, salam olahraga.